Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ari Kurniawan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan terkait proposal penelitian saya yang mengangkat judul tentang analisis potensi objek daya tarik wisata alam ODTWA Danau Tangkas, Desa Tanjung Lanjut, Kabupaten Muara Jambi. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah minimnya terkait studi literatur masyarakat sekitar dalam pengembangan kawasan Danau Tangkas tersebut. Harapan saya, penelitian saya ini dapat menjadi bahan acuan tersendiri dalam pengembangan, serta menggali potensi-potensi yang ada di kawasan Danau Tangkas itu sendiri. Dalam ini juga saya melampirkan terkait beberapa studi pustaka terkait pariwisata, wisatawan, adapun sumber daya alam, studi potensi objek daya tarik wisata alam ODTWA, serta Danau Tangkas itu sendiri. Adapun rumusan masalah terkait penelitian saya ini sendiri adalah yang pertama, apa saja potensi objek wisata Danau Tangkas di Desa Tanjung Lanjut, Kabupaten Muara Jambi itu sendiri. Yang kedua, bagaimana analisis tingkat kelayakan potensi wisata Danau Tangkas di Desa Tanjung Lanjut, Kabupaten Muara Jambi. Tujuan penelitian saya ini sendiri yang pertama, mengidentifikasi potensi objek wisata Danau Tangkas di Desa Tanjung Lanjut, Kabupaten Muara Jambi, serta yang kedua, menganalisis tingkat kelayakan potensi yang ada di kawasan Danau Tangkas Desa Tanjung Lanjut, Kabupaten Muara Jambi. Selanjutnya, penelitian ini sendiri saya harapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis, serta penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan mengenai analisis potensi ekowisata, wisata alam Danau Tangkas. Saya harapkan juga penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam konteks pengembangan ekowisata, serta menjadi bahan acuan bagi para birokrasi ataupun praktisi serta akademisi terkait sebagai landasan pengembangan objek wisata Danau Tangkas. Adapun metode pengambilan data ini sendiri, saya menggunakan dua metode. Yang pertama itu adalah metode observasi, di mana ini dilakukan untuk melakukan data fisik seperti karakteristik dan potensi wisata, aksesibilitas, serta keadaan lingkungan kawasan wisata dan sebagainya. Metode yang kedua itu adalah metode wawancara yang dilakukan terhadap informan pokok dan informan kunci, di mana di sini saya memilih terkait pengelola dan masyarakat sekitar yang ada di kawasan Danau Tangkas itu sendiri. Wawancara ini sendiri juga dilakukan dengan melihat garis-garis besar permasalahan potensi kepariwisataan. Serta dokumentasi di sini saya gunakan untuk mendapatkan data-data sekunder yang ada di kawasan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Seperti yang saya sampaikan tadi, populasi dan sampel di sini saya menggunakan dua informan. Yang pertama itulah pengunjung lokal maupun interlokal, di mana ini dilakukan dengan cara non-probability sampling dengan menggunakan teknik accidental sampling. Karena tidak semua pengunjung itu mendapatkan kesempatan yang sama, maka saya di sini memilih secara kebetulan ataupun yang saya temui di kawasan itu sendiri. Yang kedua itu masyarakat dan pengelola. Ini penentuan responden ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana metode ini dilakukan berkelanjutan dari responden pertama serta responden selanjutnya dan berlaku secara terus-menerus, sehingga saya mendapatkan data yang telah dikumpulkan dengan dianggap sudah dapat terpenuhi. Jenis sumber data yang saya gunakan di sini adalah data primer dan data sekunder. Data primer saya dapatkan dari hasil kuesioner dan wawancara terhadap pengunjung ataupun pengelola serta masyarakat sekitar. Yang kedua, gambar atau foto, titik GPS, serta semua data yang diperoleh dari metode observasi saya di lapangan. Data sekunder yang saya gunakan di sini adalah penelitian terdahulu terkait suatu kawasan danau ataupun langsung ke spesifiknya Danau Tangkas, berita ataupun laporan, bahan pustaka, literatur terkait, undang-undang, serta peraturan pemerintah. Analisis data yang saya gunakan di sini adalah analisis kuantitatif deskriptif, di mana ini digunakan untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan. Kita ketahui analisis kuantitatif itu sendiri yaitu metode yang menggunakan alat bantu statistik sehingga memudahkan penafsiran data mentah yang diperoleh melalui kuesioner. Menilai kelayakan potensi ini sendiri saya gunakan kriteria penilaian oleh Dirjen PHKA tahun 2003, yaitu analisis daerah operasi objek dan daya tarik wisata atau ODTWA, dan angka yang diperoleh dari responden secara
wawancara tertulis dan dihitung menggunakan tabulasi di mana bobot nilai setiap masing-masing kriteria telah sesuai dengan ADO ODTWA itu sendiri. Nah, ini saya lampirkan juga kriteria penilaian ODTWA itu sendiri. Di sini saya menggunakan 6 variabel, di mana sebenarnya ini adalah ada 15 variabel. Saya mengambil 6 ini sendiri karena sesuai dengan ada keterkaitan dengan kawasan yang saya teliti ini sendiri, yaitu dan pangkat itu sendiri, di mana ada daya tarik, fleksibilitas, akomodasi, sarana dan prasarana penunjang, kondisi sekitar kawasan, serta ketersediaan air bersih. Untuk menghitung nilainya, masing-masing ODTWA menggunakan persamaan S sama dengan N kali B, di mana S merupakan skor tiap kriteria, N jumlah unsur-unsur kriteria, serta B bobot nilai. Adapun cara dalam menentukan nilai kelayakan di sini, saya menggunakan persamaan dengan persamaannya, yaitu nilai kelayakan indeks suatu objek wisata sama dengan itu skor kriteria dibagi skor total kriteria kali 100%, di mana dari hasil kalkulasi nilai tersebut dapat kita simpulkan tingkat kelayakannya di 66,6%, di atas 66,6% itu berarti layak dikembangkan kawasan tersebut. Tingkat kelayakan 33,3% sampai 66,6% itu berarti belum layak untuk dikembangkan, serta tingkat kelayakan di bawah 33,3% itu berarti kawasan tersebut tidak layak untuk dikembangkan. Mungkin cukup sekian pemaparan proposal penelitian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.